Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Hakim. Saya mahasiswa Pendikom angkatan 25 kelas A dengan NIM 38. Di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana cara membuat database MySQL menggunakan CMD dengan XMP. Bagaimana caranya? Simak videonya. Hal yang pertama kita lakukan yaitu mengaktifkan modul Apache dan MySQL di XM Control Panel. Nah, teman-teman, di sini ialah XM Control Panel. Di dalam sini ada 5 modul XM, ada Apache, MySQL, Fazilla, Mercury, Tomcat. Tapi berhubung kita membuat database MySQL, kita cukup mengaktifkan 2 modul ini saja, Apache dan MySQL. Cara mengaktifkannya kalian bisa melalui button action sini. Jika belum aktif, tulisannya start. Jika sudah aktif, tulisannya stop. Tanda dia sudah aktif di modulnya ada tanda hijau seperti ini. Tandanya sudah aktif, teman-teman. Oke, langkah kedua, kita buka CMD. Di sini sebentar. Oke. Di sini saya sudah menuliskan kodenya untuk menyingkat waktu. Langkah ketiga lebih tepatnya setelah buka CMD itu kita perlu masuk ke folder MySQL miliknya XM di CMD. Caranya kalian bisa mengetik di baris kedua nih, baris pertama setelah baris kedua itu jika Microsoft ini ya. Baris pertama nih CD spasi titik-titik. Baris keduanya sama CD spasi titik-titik. Baris ketiganya CD spasi XAMPP slash ke kanan MySQL slash lagi bin. Setelah itu kita mengisi kode ini MySQL spasi U spasi minus U spasi root spasi minus P. Nah, teman-teman, setelah kita enter bakal diminta password. Jika kalian baru saja belajar, itu tidak ada passwordnya, langsung enter saja. Jika kalian sudah ada, tapi jika kalian ada data penting dan lain-lain, kalian bikin database bikin penting, misalnya bikin web, kalian wajib untuk password, teman-teman. Oke, setelah kita masuk, langkah keempat yaitu membuat nama database ya, lebih tepatnya itu yang membuat database-nya. Nah, teman-teman, di MySQL kita bisa membuat lebih dari satu database. Contohnya jika saya sebagai IT engineer gitu, diminta sama bos saya untuk membuat 2 jenis. Bos saya ini pemilik toko buku sama pemilik toko obat. Jadi saya bisa menambahkan di MySQL itu toko buku dan toko obat gitu, teman-teman. Nah, di sini caranya create database jenis yang kita mau data yang ingin kita masukkan itu apa? Namanya toko underscore buku titik sama tanda ini akhiran tanda petik titik tuh. Jika tidak ada tanda ini, teman-teman, maka kode tidak akan bakal berjalan. Nah, setelah itu yang saya bilang kan tadi, kan kita bisa lebih ya database-nya ya. Caranya itu kita bisa menggunakan kode use, lalu nama yang kita buat tadi. Di sini kan saya buat toko buku. Lalu saya tambahkan awalannya use, gunakan toko buku. Nah, setelah itu database-nya bakal masuk ke toko buku. Nih. Lihat deh, nih, teman-teman ya. Oke, setelah masuk nih, di dalam data tidak mungkin kalau tidak ada tabelnya. Wajib kita membuat tabel. Tanpa tabel tidak ada data. Oke, setelah kita masuk, kita membuat tabel di dalam database tersebut. Oke, di sini saya membuat create tabel buku. Oke, create tabel buku ini maksudnya saya membuat tabel buku namanya. Nah, ini buka kurung,
Kita masukkan apa aja yang kita perlu masukkan. Di sini saya masukkan ada ID, judul, pengarang, genre, harga, stok, tahun terbit. Nah, teman-teman, kalian pasti bakal bertanya-tanya, apa ini sebelah nih? Ida, integer, varchar, dan lain-lain. Oke, saya jelaskan. Di sini ada di ID ada integer. INT itu integer ya, teman-teman. INT itu integer. Auto increment primary key. Di dalam membuat table, primary key itu cukup satu di dalam table itu, tidak bisa dua. Tapi primary key bisa dua kolom. Maksudnya itu ya bisa dia di dalam primary key dia boleh dua primary key, cuman dia bisanya kolom pertama, kolom dua, baris pertama, baris dua, bisa gitu, teman-teman. Nah, oke, setelah itu sini ada int, integer itu untuk angka, teman-teman. Kalau kita mau nulis angka itu dia kodenya apa, jenisnya integer. Auto increment, apa itu auto increment? Itu dia otomatis jika kita menambahkan atau mengurangkan, teman-teman. Ini di contohnya seperti ini. Jika saya ingin menambahkan bumi manusia, ini kan ada ID nih. Tadi yang kan di sini saya nambahkan auto increment di ID. Dia bakal ada nambah 2, seterusnya. Mohon maaf, sampai 10, sampai seterusnya pokoknya. Sampai tidak ada batasannya. Nah, dia bakal otomatis gitu ya, teman-teman. Untuk varchar 100 not null, nih saya jelaskan not null dulu. Apa sih not null? Null itu kosong, not itu enggak. Jadi not null itu enggak boleh kosong, teman-teman. Itu wajib diisi. Kalau tidak diisi bakal error. Nah, apa itu varchar? Varchar buka kurung 100 tutup kurung. Varchar itu variasi karakter. Maksudnya itu dia teks bebas, kita bisa ngisi apa aja di situ. Bukan apa aja, pro teks gitu. Dan sebelahnya 100 ini sampai 100 kata gitu. Di bawahnya juga sama ya, pengarang nggak perlu saya jelaskan lagi karena dia sama seperti judul. Nah, untuk genre, kenapa kok dia tidak ada null? Varchar tapi 50, maksudnya ya sama seperti tadi yang di varchar 100, dia bisa nulis apa sampai 50 kata, teman-teman ya. Dan tidak ada not null, maksudnya itu ya bebas, boleh diisi atau enggak itu. Untuk harga, stok, sama tahun terbit nih, dia integer angka ya, pokoknya angka ini seperti ini. Oke, tahun terbit dia tahun, teman-teman ya, seperti ini, teman-teman. Nah, gitu. Oke, setelah kita membuat tabelnya, teman-teman, pasti dalam tabel ada isi. Bukan database namanya kalau nggak ada isinya, teman-teman. Oke, setelah kita membuat tabel ini, kita perlu memasukkan datanya, teman. Insert. Nah, caranya insert, masukkan into buku, nama tabel yang kita buat namanya apa. Kalau tidak sama bakal error, teman-teman. Nah, buku, buka kurung. Di sini kita memasukkan. Nah, kok ID-nya tidak dimasukkan ya, teman-teman? Bentar ya. Ini ada judul, pengarang, genre, harga, stok, tahun terbit, tutup kurung. Kok kenapa ID-nya tidak perlu dimasukkan? Karena dia auto increment, teman-teman. Auto increment maksudnya dia otomatis, jadi nggak perlu dimasukkan. Dia bakal tergenerate sendiri angkanya di MySQL-nya gitu, teman-teman. Setelah itu values. Nah, di sini saya buat 10 datanya, 10 data buku. Saya contohkan satu aja cara mengisinya. Setelah kita nge-enter dari values, cara mengisinya, buka kurung, tanda petik, laskar pelangi, tutup petik, koma, spasi, baru kalian isi. Pokoknya untuk varchar ya, kalian wajib tanda petik string gitu. Kalau di Python string dia, gitulah. Nah, petik gini. Nah, kecuali integer tidak perlu pakai angka ya, sama year nih. Nggak perlu pakai tanda petik. Begitupun semuanya ya, sama aja. Oke, setelah kita ngisi, ya bakal terrecord, teman-teman. Sini, tercatat 10, duplikat 0, warning 0 maksudnya. Dia tercatat 10, tidak ada duplikat, tidak ada yang error. Oke. Bagaimana caranya untuk menampilkan, teman-teman? Nih, kita ketik select bin
spasi bintang from buku dari data buku ini. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, kan nggak perlu diisi ID-nya, dia bakal muncul sendiri kan tuh ID-nya. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Dan ini semua isinya. Begitu. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang dan jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.